Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Masina Bizara dengan NIM 220512141119 dari kelas Sistem Informasi D tahun 2022 akan mempresentasikan untuk tugas UTS pemrograman web, yaitu implementasi website X, di mana di sini saya akan menjelaskan bagaimana membuat website X. Yang pertama, di sini ada login. Nah, login ini sudah saya samakan sama dengan login yang ada di Twitter. Dimana login di Twitter ialah, login di Twitter seperti ini, memiliki background warna ini, lalu ini di sini hitam, ada logo, ada button login dengan Google, button untuk login dengan Apple, lalu ada button berikutnya dan button lupa kata sandi. Nah, sudah saya buat. Nah, di sini codingannya akan saya jelaskan. Untuk login yang pertama ialah login pertama di sini memiliki background hitam. Lalu di mana logonya saya ambil dari internet, lalu saya masukkan ke dalam satu file. Lalu dimasukkan ke sini di mana filenya akan mengarahkan link ke logo tersebut. Nah, di sini ketika kita mengklik tadi next, maka akan masuk ke web page selanjutnya, itu saya membuat login lanjutan, nanti akan saya jelaskan. Nah, di sini pertama ada button tadi itu ada button yang Google, ada button yang Apple. Nah, untuk ini di sini merupakan link, ini merupakan mengarahkan link ke ini, dimana saya menggunakan font Awesome ini dari internet. Lalu ada Bootstrap yang memiliki template, dimana templatenya sudah tertera ini. Lalu saya menambahkan untuk font logo-logonya seperti tadi, di sini ada logo Google dan logo Apple. Nah, itu diambil dari sini. Nah, untuk yang ini, nah untuk warnanya, nah di sini warnanya bagaimana bisa warna-warni? Itu saya menggunakan CSS. Nah, di sini sudah dijelaskan. Nah, buttonnya kita menggunakan warna ini, di mana ada bagaimana berapa persennya, itu merupakan gradien dari warna-warna tersebut yang dimasukkan di edit di CSS. Nah, ini untuk logonya bagaimana ukurannya, margin atas bawahnya. Lalu di sini ada warna background di buttonnya, ada warna fontnya. Di sini ada juga bagaimana saya ini menampilkan si ini merupakan popping, jadi dia lebih menonjol daripada yang si background itu. Itulah kenapa di sini merupakan popping. Fontnya merupakan font popping dan juga dia lebih menonjol dikarenakan ini. Nah, karena di sini nextnya adalah masuk ke ini, dimana masuk ke login lanjutan 2, maka kita bisa mencoba. Nah, di sini kita bisa klik nih, kita sama dengan di Twitter. Contoh saja ini juga. Nah, misalnya ini di Twitter aslinya. Nah, ketika kita sudah masuk ke next, karena kita sudah mengarahkannya ke login 2 page yang kedua, di sini sudah saya arahkan ke page yang kedua, di mana akan muncul seperti ini, seperti sama dengan di Twitter. Masukkan kata sandi, ada logo, lalu ada ini form, ini juga ada buttonnya. Nah ini sama, ini ada logo, ini adalah form, ini button, di mana di sini di sini itu merupakan form yang bisa diketik, kita tulis nih. Di sini ada tadi yang dimana username, passwordnya, lalu bagaimana tampilannya ini. Nah ini warnanya putih,
Itu merupakan di CSS-nya. Tadi badannya juga warna-warni. Adapun CSS-nya sebagai berikut. Nah, ini CSS yang pertama ada username tadi itu, nah ini background-nya tadi, lalu ada warna yang don't have akun atau sign up tadi, kita warnanya itu dimana diarahkan ke link yang ketika kita mengklik link yang tapi tidak ada websitenya itu bisa kita gunakan menggunakan ini. Nah ini, sehingga ketika diklik juga tidak muncul apa-apa. Nah ya sudah seperti itu saja. Contohnya kita masukkan saja. Nah tadi sudah tersimpan. Nah ini akan masuk ke berandanya atau home-nya. Beranda si Twitternya. Karena di sini sudah saya arahkan actionnya untuk nih di beranda. Nah, untuk codingan beranda ini, codingan beranda, jelajahi, notifikasi, dan pesan memiliki satu CSS, di mana saya taruhnya di main CSS. Nah, untuk yang beranda ini merupakan bootstrap, yang di mana bootstrap tersebut dibagi menjadi tiga. Saya bagi menjadi bagian kiri, bagian tengah, bagian kanan, di mana template bootstrap itu saya membagi middle margin per ininya, per kolomnya, di mana saya membaginya menjadi 3 kolom. Di sini, di mana bootstrap memiliki batas kolomnya ialah 12. Di sini ada 3, 6, dan 3. Ini contohnya, ketika saya sudah masuk ke 3, nah, ketika sudah masuk di Twitter, nah ini akan ditampilkan. Ini adalah tampilannya. Di sini juga ada postingannya, di mana ada tanda ininya. Nah, bagaimana membuatnya? Di sini sudah saya buat. Nah, ini merupakan logo yang kita ambil dari link font Awesome ini. Ini juga merupakan saya tidak mendownload gambarnya, jadi itu bisa diambil dari source-nya atau link HTTP-nya. Dimana ketika mencari Google gambar, maka akan kita copy link, kita bisa masukkan. Nah, untuk bagaimana ininya ialah kita menggunakan koordinat ini namanya strong, sehingga memiliki yang lebih tebal, ini small, dan ini span. Ini logonya kita akan menggunakan margin. Ini merupakan button, dan ini bukan logo-logonya. Nah, ada koordinatnya ini seperti ini. Itu merupakan bagian tengah. Saya menjelaskan bagian tengah terdahulu. Nah, bagian tengah ini tadi saya jelaskan dibagi menjadi 3, 6, dan 3, di mana total itu menjadi 12. Nah, ini bagian tengah. Bagian tengah ini seperti ini. Dimana ini sudah dijelaskan tadi ada fotonya, dimana ini saya ambil dari internet, sehingga source-nya bisa di copy. Nah, background-nya saya minta yang transparan karena warna hitam, dan saya mengambil background warna hitam. Nah, di mana button yang biru itu tadi yang ada tanda centang merupakan icon, lalu saya warnakan untuk stylenya warna biru, atau bisa stylenya saya taruh di CSS. Nah ini contoh saja, ini yang bawahnya ada yang, nah ini ada source yang YouTube. Nah ketika ini maka ini bisa diklik langsung karena mengarahkan linknya ke YouTube, sehingga tanpa harus kita ke YouTube bisa diarahkan di sini.
Contohnya ketika kita play, nah ini bisa menyetel. Karena memang linknya saya masukkan ke dalam sini. Nah di sini, nah ini saya warnakan jadi warna merah. Ini RGB-nya yaitu warnanya. Nah untuk yang bagian kirinya, ini bagian tengah. Bagian tengah ini kita isi sesuai yang kita fits yang mau tadi yang ada di tampilan di Twitter. Tadi ada Unesa Face. Nah, ada Unesa Face, ada fotonya. Nah, ini juga sudah saya masukkan. Sehingga ketika kita memasukkan beberapa link gambar, akan muncul lalu kita menatanya lagi bagaimana ini bordernya, lalu ukurannya. Itu bisa di CSS. Nah, untuk warnanya menjadi warna merah, lalu jika retweet warnanya hijau. Nah, sekarang masuk ke bagian daerah kirinya merupakan navbar atau navigasinya, di mana navigasi ini saya buat sticky, di mana sticky itu tidak bisa berubah ke scroll ke atas bawah, tidak seperti yang bagian tengah. Nah, ini saya buat sticky. Lalu ketika kita klik tadi logonya akan kembali ke login, lalu untuk yang home tadi masuk ke beranda, lalu jelajah akan ke jelajah notifikasi dan pesan. Nah, ini ada logonya ini merupakan dimana ini mengarahkan untuk ke linknya. Contoh saja ini AHRF ini merupakan mengarahkan link ke mana untuk stylenya nih, ukurannya bagaimana dia bold, itu bisa dari CSS juga di sini. Nah ini dimana nih, di sini ada CSS-nya, paddingnya, lalu ada bagaimana marginnya, itu saya bisa dari CSS untuk lebih lengkapnya bagaimana mengukurnya lebih tepat. Nah, untuk bagian kanan di sini saya juga buat scroll, tidak sticky. Sticky-nya aja di bagian sininya saja. Nah, jika kita scroll, kan bisa jadi seperti ini. Nah, ketika kita lihat di yang Twitternya atau beranda asli si Twitternya, maka nah ini ada pelanggan premium, ada seperti ini. Nah ini merupakan bagiannya. Ketika kita scroll ke bawah juga, nah ini sama persis. Ini juga bordernya, bagaimana ukuran margin topnya, margin left, itu sudah saya atur di CSS-nya. Ini merupakan tulisan caption yang menggunakan small. Ini merupakan strong, ini small, tapi span. Span itu modelnya opasitasnya lebih rendah. Nah, sekarang coba masuk ke jelajah. Jelajah ini sudah saya buat sedemikian rupa agar sama seperti di jelajah yang di Twitter, di mana di Twitter itu jelajahnya memiliki iklan. Tetapi karena iklan jika kita copy ada hak ciptanya, maka saya hanya mengambil videonya. Nah, kan merupakan video. Jadi juga ini juga bisa disetel. Bedanya yang tadi ialah saya kalau YouTube mengambil linknya, kalau ini saya download lalu saya masukkan ke dalam satu file. Sekarang masuk ke trend. Nah ini yang trend atau jelajah, di sini bagian tengahnya merupakan feed trends. Saya namakan kelas trend di mana, nah ini backgroundnya, lalu ukuran fontnya. Ukuran fontnya sudah saya atur di main CSS-nya. Nih posisinya. Nah adapun di codingan yang
jelajah ini merupakan codingan yang lebih mudah dikarenakan dia tidak ada IMG source-nya selain yang tadi di beranda itu, di mana source-nya jadi kita tidak perlu mengambil link-link source-nya. Lalu coba kita masuk ke nah, ini juga saya sama tadi buat bisa di scroll yang Disney sticky karena emang navigasi di sini tuh sticky. Dia akan tetap sticky. Lalu untuk yang di sebentar. Untuk yang notifikasi ini sudah saya buat sama persis dengan yang di Twitter, di mana notifikasi ini akan ke sini. Notifikasi akan dibagi menjadi semua terverifikasi sebutan, lalu ada ini dan ini sama seperti yang di beranda. Nah, ini caranya adalah kita membuatnya hampir sama seperti yang di beranda untuk bagian tengah ini. Jadi kita klik notifikasi nah ini hasil buatan saya. Ini ada warna ungunya. Pink ini merupakan warna. Saya mewarnai dari icon yang diambil dari website tadi. Sehingga bisa berwarna merah, ungu. Nah, untuk yang ini adalah ini merupakan logo yang di sini. Kita klik notifikasi. Nah, untuk notifikasi di sini bagian tengahnya. Notifikasi di sini sama seperti nganok, dimana kalau kita mengambil foto image ini, source-nya itu bisa dari internet atau bisa mengambil dari sini. Lalu untuk yang warna-warna dari hati yang warna merah, ada yang warna hijau untuk retweetannya. Nah, ini ukurannya sama 3, 6, dan 3. Nih, sama seperti di Twitter. Ada warna merah, hijau. Ini ada aktivitas masuk. Ini merupakan logo kalau di saya. Kita masuk ke pesan. Di sini kita di Twitter ketika mengklik pesan, maka akan muncul seperti ini. Nah, ini adalah tampilannya. Dimana di sini lebih kecil, dan ini di sini lebih besar. Maka di sini saya membuat ukurannya adalah 3, 4, dan 5. Nah, ini ada 3. Sini ukuran kolomnya 4 dan sini ukuran kolomnya 5. Kita bisa lihat di pesan di sini codingannya. Ini semua untuk mengatur margin top, margin left-nya, warnanya, font size-nya. Saya sudah menaruh di CSS. Ini. Nah, ini untuk yang pesan. Nah, pesan yang bagian tengah. Tadi ada yang pencarian yang di awal. Ini kan logo yang di atas tadi. Nah, ini sudah di align ke kiri. Kita menggunakan align. Ini logonya. Ini pencarian yang merupakan form yang bisa diketik. Ini adalah logo yang dari iconnya. Ini merupakan codingan yang small. Ini strong. Ini span. Ini small. Ini merupakan logo. Nah, coba kita cek ke sini. Nah, ini. Nah, di sini dia ada tertulis. Nah, strong, small, span. Span itu memerlukan opasitas di teksnya lebih kecil. Tidak kayak strong merupakan strong itu lebih besar, lebih tebal. Small itu lebih kecil. Nah, ukuran tadi fotonya adalah 30 px. Ini stylenya.
Lalu fotonya tidak saya download karena foto itu bisa diambil dari link internetnya. Contoh saja kita klik link ini, maka akan masuk ke link ke yang kita tuju foto tersebut tanpa harus mendownloadnya. Jadi lebih mudah daripada mendownloadnya. Nah, di sini bisa di scroll ke bawah nih. Nah, untuk yang bagian kanan ini saya buat sticky juga sehingga dia tidak ke atas bawah karena emang di sini sticky. Di sini ya, bagian kanannya adalah sticky. Nah, hanya bagian sini saja bisa di scroll. Lalu yang di sini ini bagaimana ininya? Ialah dimana di sini kita menggunakan bukan justify, kita menggunakan arm kiri di mana ini strong lebih besar, ini lebih kecil menggunakan small. Ini button. Nah, cara menontonnya ada di bagian kanan ini. Nah, ini. Nah, untuk ukurannya lalu besar kecilnya fontnya ini saya masukkan di CSS-nya karena CSS itu untuk mengeditnya. Jadi mungkin cukup sekian yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata yang kurang berkenan. Sebelumnya, terima kasih Pak karena sudah dibimbing. Lalu ada beberapa hal yang mungkin salah kata dari saya. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.